Heho Pop gengs! Baru-baru ini sekali lagi warganet dibuat geger oleh polemik tentang gaji P3K. Contohnya saja di Banjarmasin, di mana ada 956 guru P3K yang tidak menerima honor pada bulan April lalu. Lalu ada juga di Bone, Sulawesi Selatan, yang gaji P3K di sana minus 79 miliar rupiah. Dan Pemkab harus menutupi dari dana pensiun PNS. Paling parah terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, di mana pemerintah setempat gak setuju jika gaji P3K dibebankan pada APBD dan tidak ditanggulangi oleh APBN. Hal ini tentu membuat galau semua orang yang telah lulus bahkan berminat untuk mendaftar P3K, melihat perbedaan perlakuan yang diterima ketimbang PNS. Padahal, mau itu PNS ataupun P3K, keduanya sama-sama diakui oleh negara sebagai bagian aparatur sipil negara atau ASN. Rasa cemburu lainnya juga datang dari gaji P3K yang jauh berbeda daripada PNS yang bisa buat dompet jadi super tebal. Dari data yang didapatkan, gaji pokok yang diterima oleh PNS didasari oleh golongan mereka masing-masing yang dibagi atas 4 golongan dan juga 4 level. Golongan pertama yang kebanyakan diisi oleh lulusan SD dan juga SMP memiliki gaji yang lumayan cukup. Golongan 1A berkisar antara 1,58 juta hingga 2,33 juta rupiah. Golongan 1B berkisar antara 1,7 hingga 2,47 juta rupiah. Golongan 1C berkisar antara 1,77 hingga 2,5 juta rupiah. Lalu, golongan 1D punya gaji berkisar 1,8 hingga 2,6 juta rupiah. Setelah itu ada golongan 2 yang diisi oleh lulusan SMA dan juga D3. Gaji di golongan ini sebagai berikut. Golongan 2A sekitar 2 hingga 3,3 juta rupiah. Golongan 2B sekitar 2,2 hingga 3,5 juta rupiah. Golongan 2C sekitar 2,3 hingga 3,6 juta rupiah. Lalu golongan 2D sekitar 2,3 hingga 3,8 juta rupiah. Berikutnya, ada golongan 3 yang diisi oleh lulusan S1 hingga S3 yang sudah cukup banyak. Golongan 3A sekitar 2,5 hingga 4,2 juta rupiah. Golongan 3B berkisar 2,6 hingga 4,4 juta rupiah. Golongan 3C berkisar 2,8 hingga 4,6 juta rupiah. Lalu, golongan 3D berkisar dari 2,9 hingga 4,7 juta rupiah. Dan kita sampai di golongan terakhir yaitu golongan 4 yang biasanya didapatkan dari kenaikan jabatan dalam instansi. Soal gaji ya tergolong cukup besar. Golongan 4A berkisar di 3 hingga 5 juta rupiah. Golongan 4B berkisar di 3,1 hingga 5,2 juta rupiah. Golongan 4C berkisar 3,3 hingga 5,4 juta rupiah. Golongan 4D berkisar 3,4 hingga 5,6 juta rupiah. Lalu, ada golongan 4E yang paling tinggi dengan kisaran gaji pokok 3,5 hingga 5,9 juta rupiah. Nah, dari pemaparan tadi, gaji pokok dari PNS memang menggiurkan. Belum lagi kalau kita membahas soal tunjangan yang langsung bersinggungan dengan gaji pokok, seperti tunjangan anak dan juga pasangan. Tiap PNS bisa mendapatkan tunjangan sebesar 2% untuk tiap anak dengan jumlah maksimal 2 anak. Lalu untuk tunjangan pasangan sebesar 5%. Jadi tiap orang bisa mendapatkan total tunjangan hingga 9% dari gaji pokok mereka. Jadi memang banyak yang dihasilkan oleh seorang PNS dalam sebulan. Apalagi PNS mendapat 14 kali gaji dalam setahun bersama gaji 13 dan juga THR. Oh iya, ini belum masuk uang makan yang juga diberikan tiap hari. Golongan 1 35.000 sehari, golongan 2 dan 3 37.000 per hari, dan golongan 4 adalah 41.000 per hari. Jadi kalau dalam sebulan ada 30 hari nih, maka golongan 1 adalah Rp1.050.000, golongan 2 dan 3 adalah Rp1.110.000, dan golongan 4 adalah Rp1.230.000. Kalau gaji pokok tadi udah banyak, nah masih ada lagi nih tambahan lain untuk beberapa instansi pemerintahan, yaitu tukin atau tunjangan kinerja. Besaran tunjangan ini dibedakan atas level dan berbeda-beda untuk tiap instansi pemerintah. Contohnya untuk tunjangan kinerja Kemendikbud,
Levelnya ada dari 1 hingga 17 dengan jumlah yang bervariasi. Mulai dari 2,5 juta hingga 33,3 juta rupiah per bulan. Gimana? Fantastis kan? Ini udah 7 kali lipat lebih tinggi ketimbang gaji UMR Karawang yang jadi UMR tertinggi sekitar 4,8 jutaan rupiah. Namun jangan kaget dulu nih, karena masih ada instansi yang lebih gila lagi, yaitu Dirjen Pajak. Level dari tunjangan kinerjanya memang mencapai level 27, namun jumlah yang didapatkan mencapai 117,3 juta rupiah. Dari gaji segini, pantas aja ya orang-orang rebutan masuk STAN ataupun CPNS di instansi terkait. Kalau bisa tembus sampai level 27 udah jelas auto sultan. Gaji pokok yang tadi dibahas dan juga tunjangan kinerja ini nih yang diterima PNS tiap bulannya. Kalau mau dihitung-hitung, jika seorang PNS yang kerja di Dirjen Pajak mencapai puncaknya, bisa mencapai total 124,9 juta rupiah dong. Wow, gaji segini dalam sebulan sih udah bisa buat siapa saja ketar-ketir ya. Kalau tadi udah kaget, sekarang masih ada lagi nih tambahan ekstra untuk para PNS, yaitu SPPD atau Surat Perintah Perjalanan Dinas. Nah ini nih, hal ini menyangkut tunjangan perjalanan dinas yang nilainya juga lumayan fantastis. Meskipun besaran tunjangan perjalanan ini ya beda-beda tiap daerah. Bisa kita lihat, kalau Aceh menjadi yang paling rendah dengan Rp360.000 per hari. Dan Papua jadi yang paling tinggi dengan Rp580.000 per hari. Di sini belum masuk biaya hotelnya yang bisa capai 4,4 juta rupiah dalam sehari. Wow! Jadi kamu bayangin aja, kalau perjalanan dinasnya ke Papua selama 10 hari, maka kisaran SPPD yang diterbitkan bisa mencapai 5,8 juta untuk perjalanan dan 44 juta untuk biaya hotel ataupun penginapan. Bisa sewa rumah 1 tahun tuh ya. Kalau perjalanan dinasnya sebulan sekali sih, PNS-nya bisa jadi super sejahtera ya. Nah yang terakhir ada uang pensiun. Banyak orang yang masuk menjadi abdi negara utamanya mengharapkan hal tersebut. Bahkan banyak yang berencana untuk pensiun dini lalu menikmati uang pensiunnya aja. Hal ini tentu menjadi momok baru. Makanya pemerintah mengeluarkan aturan baru. Awalnya pensiun dini dipakai skema 45/20. Artinya, skema ini adalah pensiun dini hanya boleh diterbitkan bagi mereka yang berumur 45 tahun dengan minimal pengabdian 20 tahun. Nah, hal ini kemudian diganti nih jadi 50/20, yang berarti usia pensiun dini itu adalah 50 tahun dengan minimal pengabdian 20 tahun. Aturan ini memang terdengar agak kaku, tapi sepertinya pemerintah sudah kapok dengan memberhentikan banyak PNS-nya tanpa adanya penerus. Apalagi kalau ngomongin soal uang pensiun, besarannya nggak sedikit loh. PNS golongan 1 punya dana pensiun hingga 2 juta rupiah. Golongan 2 sekitar 2,8 juta rupiah. Golongan 3, 3,5 juta rupiah. Yang terakhir golongan 4 hingga 4,4 juta rupiah. Uang ini akan terus diberikan pada pensiunan PNS hingga meninggal. Bahkan masih dikasih sama pasangannya kalau masih ada. Setelah membahas banyak tentang PNS dan besaran gaji mereka, maka memang wajar kalau profesi ini terus masuk jadi salah satu profesi menantu idaman. Namun sayangnya, isu pendaftaran CPNS bakal di-stop loh dan diganti dengan P3K secara menyeluruh. Mungkin sebaiknya kita kupas tuntas bedanya P3K dan juga PNS di video lain ya, supaya semuanya bisa puas. Oke, untuk sekarang segini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.